Hai Wes, kita hari ini akan jalan-jalan ke Gunung, melihat langsung situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Gunung, bagaimana di masa daring siswa-siswi belajar di rumah, apakah sudah efektif dalam menerapkan kurikulum belajar jarak jauh. Oke, Wes. Bu, begini, tadi anak ibu sudah kami wawancarai di lapangan, bahwanya menurut mereka orang tua belajar selama ini dari diberikan sekolah semacam PR lah, seminggu sekali di rumah katanya kan. Cuma apa orang tuh, pesan orang tuh, keinginan orang tuh lah, ingin belajar kembali di sekolah, karena rasa orang tuh belajar di rumah ini kurang lebih begitu maksimal, kurang efektif katanya kan, membosankan, lebih bisa membuat stres katanya. Nah ya ibu sebagai orang tua bu, selama daring inilah, selama sekolah yang sekarang tidak dibolehkan tatap muka, siswa belajar sekolah, macam mana rasakan ibu selama ini anak ibu belajar di rumah ini? Ya, susah. Iya. Payah. Tak tentu anak-anak ada kok belajar di rumah. Menurut ibu semakin pintar apa semakin bodoh? Bodoh lah. Iya bu ya. Tak ada. Tak masuk kota orang tua belajar di rumah. Maaf bu, tadi saya wawancara orang tuh katanya orang ini kan tak ada punya HP Android. Iyalah. Iya bu, memang benar itu bu ya. Karena menurut pemerintah ini kan suruh pemerintah harus pakai daring itu kan artian harus ada HP Android. Iyalah. Sedangkan anak-anak ibu tak ada. Tak ada. Nah, ini kan sudah tidak adil ke negara ini, nampak sudah membuat kita anak-anak bangsa nih bu. Masa yang dibuat daring tapi fasilitas tidak berikan pemerintah. Di mana istilahnya kerasa keadilan dengan bu ya. Nah, menurut ibu himbauan ibu kepada pemerintah agar sekolah ini dibuka lah balik, supaya anak-anak belajar semacam biasanya. Biasa lagi. Ya bu ya. Ini semasa COVID nih bu, macam mana ibu? Ada yang tingkat khawatir nih bu masalah corona gini? Anggap ibu biasa-biasa apa nggak gitu? Gimana lah? Biasa-biasa aja bu. Iya kan, karena kita tengok pun di mana-mana ramai kumpul ya. Ya masa pula di tempat yang kayak yang lain ramai kumpul, di sekolah dilarang ya berkumpul. Mana-mana biasanya. Iya. Pokoknya di sekolah aja ada COVID ya. Aja, Iya, di tempat lain tak ada COVID ya. Iya bu. Ya bu. Ini sementara bu. Bu kami sama ibu pertanyaan. Semoga depan ini pemerintah bisa membuka sekolah kembali. Ya, makasih bu ya. Dek, menurut adek, ini sekarang kan kita 3 bulan sudah melakukan belajar daring secara nasional. Menurut pendapat adek, untuk generasi kita ke depan, mana lebih baik belajar daring lanjutkan atau tatap muka? Menurut saya sih Pak, tatap muka Pak. Karena di tatap muka itu kita lebih paham, langsung menghadap gurunya, dan kata-kata sopan kita, akhlak kita terjaga Pak. Tapi kalau dengan daring itu bisa aja bajunya baju sekolah tapi celananya celana pendek, atau main-main, atau lagi tiduran dia kan. Tapi kalau dia tatap muka langsung dia sopan, dia langsung akhlaknya pun terjaga, kata-katanya kan. Adalah sebagai generasi yang sudah menyelesaikan pendidikan di gedung sekolah lah, tingkat SD, SLTA, SLTP, SLTA. Nah, apa pesan-pesan adek kepada pemerintah secara global tentang pendidikan ke depan ini sekarang nih? Karena menurut kita kan dalam tahun 2020 ini pendidikan ini termasuk jeblok lah kalau bahasa ini kan. Makanya pesan adek lah untuk ke depan kepada pemerintah, bagaimana pendidikan itu? Kalau menurut saya sih tatap muka itu harus diterapkan, karena tatap muka itu kan dia langsung dia fokus dia Pak, ke macam daring ini
Kalau daring ini kan jaringannya lagi, kuotanya lagi, jadi susah. Yang tidak punya Android sudah banyak kasusnya maling cuma gara-gara mau membelikan HP anaknya. Macam di siaran TV. Iya, Berita-berita. berita sekarang ini Bang. Nah, diterapkanlah kalau pemerintah karena walaupun sudah dibuka kafe, Iya, tempat hiburan ya. tempat hiburan. Kalau bisa sekolah kenapa enggak? Iya kan? Buat dengan apa protokol Peraturan kesehatan. protokol kesehatan pendapatnya. Oke, makasih deh ya. Oke, Bang. Bu, nama ibu siapa bu? Nama saya Nasbah Nama ibu? Ika. Nah, ibu sebagai warga negara yang selama 3 bulan kita sudah daring, menurut ibu pendidikan sekarang mana lebih baik dilanjutkan daring, belajar daring atau tatap muka di sekolah? Tatap muka sekolah. Iya. Karena selama ini ibu yang 3 bulan ini menurut penglihatan ibu, apakah karakter anak lebih baik atau ke Ibunya aja lah ya. gurunya? Menurut pandangan ibu, penilaian ibu, pengetahuan ibu, karakter anak lebih baiknya atau ke buruknya? Buruknya. Ke buruknya. Lebih baik ke buruknya. Kasih Bu ya. Oke. Bang Anda, nama Bang Anda siapa? Mulyadi Mulyadi. Penjiran. Sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, menurut Bapak mana lebih baik dilanjutkan belajar daring atau tatap muka di sekolah? Ya kalau menurut saya lah pula, menurut saya bahwasanya kalau belajar itu yang lebih bagusnya bertatap muka dengan para guru. Karena menurut saya dulu saya pun pernah juga mencicipi ilmu, mencicipi pendidikan dari semenjak SD sampai aliyah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang lebih puasnya kita belajar itu ya bertatap dengan para guru. Nah, jadi sehingga kita mendapatkan ilmu itu langsung dengan guru. Jadi kalau masalah dalam komputer dengan zaman yang sekarang yang diterapkan oleh pemerintah itu bagi orang yang mampu, mungkin bagi orang yang mampu bisa membeli semacam HP Android Ya. atau laptop dan sebagainya. Jadi bagi orang yang tak mampu ya agak kesusahan. Jadi menurut saya kalau bisa ya kita sebagai warga negara Indonesia mengharapkan kepada pemerintah harus kembali kepada belajar yang melalui tatap muka. Nah, itulah harapan kami sebagai masyarakat. Dan menurut Bapak lah, secara beraktivitas sehari-hari dan melihat generasi kita sekarang, selama COVID ini belajar daring selama udah 3 bulan berlalu, ya penglihatan pengetahuan Bapak secara karakter generasi ini apakah lebih baiknya atau bagaimana ya Pak? Ya kalau menurut saya pula, menurut pandangan saya, jangankan orang lain, anak saya sendiri pun. Ya saya lihat ya kan masa belajar dia belajar di sekolah langsung belajar dengan guru, dibandingkan sekarang ya anak kita ini saya lihat di rumah tak aktif belajar. Nah, jarang membaca buku. Kalau dulu waktu sebelum masa COVID ini ya kan orang itu belajar dengan buku karena pelajaran itu diberikan oleh guru kepada murid langsung. Nah, jadi saya rasa kalau bisa ya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia mohon kepada Bapak pemerintah harus mengembalikan seperti semula. Nah, Nambahan pesan Pak, apa kira-kira pesan-pesan Bapak untuk dunia pendidikan ke depan? Karena sekarang ini kan menurut kita lah semua tahun 2020 ini dunia pendidikan anjlok, kata bahasa apanya kan? Menurut pesan-pesan Bapak lah kepada pemerintahan untuk ke depan bagaimana dunia pendidikan? ya kalau kita sebagai bangsa negara Indonesia yang baik ya kami pada Bapak Presiden ataupun Bapak Kepala Negara, bahkan kepada Bapak Bupati atau Wali Kota dan sebagainya, ya kembalilah memperhatikan kepada warganya, mana yang harus kita bina, kita bantu karena ada juga yang tak mampu belajar melalui Android ini kan itu terpaksa dia kadang ada yang berjual tanah juga untuk beli HP. Jadi kami harapkan sangat kepada Bapak pemerintah harus mengembalikan kepada semula
untuk belajar bertatap muka dengan para guru. Itulah harapan kami sebagai warga negara Indonesia. Bu, ibu namanya siapa, Bu? Fitri, Nah, nama anaknya sekolah di mana, Bu? Tekloba. Ah, menurut ibu mana lebih bagusan belajar daring dilanjutkan atau tatap muka di sekolah? Tatap muka lah Pak. Kasih Bu, ya. Pak, Bapak sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat yang mempunyai anak yang mungkin sekolah sudah, menurut Bapak mana lebih baik dilanjutkan belajar daring atau tatap muka di sekolah? Tetap muka di sekolah lah. Oke, kenapa itu Pak kira-kira menurut Bapak? Yalah, karena mendidik anak sebagai gimana ya, daripada belajar di rumah bagusan di sekolah. Oh. Iya. Ini anak Bapak ada sekolah? Ada. Ada. Selama 3 bulan ini ada diberikan di sekolah berupa paket gitu, paket untuk Android ada Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, cuma apa saja. Oh gitu. Iya. Makasih Pak. Iya. Menurut adik-adik yang sekarang kan kamu masih siswa, mana lebih baik belajar daring sama tatap muka? Buka lah. Tatap muka di sekolah. Oke. Tatap muka. Belajar daring itu termasuk pembodohan ya? Iya, bodoh. Oke, siap. Oke. Oke. Bu Puji, selama daring kita khususnya di Tanjung Balai, bagaimana pandangan Ibu terhadap belajar jarak jauh nih? Ya, karena menurut pemerintah kalau belajar tatap muka di sekolah itu indikasinya akan terindikasi nanti COVID gitu. Menurut Ibu bagaimana kira-kira? Apakah efektif belajar daring anak di rumah atau lebih bagusan tatap muka di sekolah dengan catatan kita mengikuti protokol COVID-19? Lebih efektifan di sekolah lah Pak. Iya kan? Karena baguslah tatap langsung antara murid sama guru daripada orang tua mengajarin, kadang susah juga mama-mama yang di rumah ini. Iya kan? Sebelum itu Bu, menurut Ibu anak ini selama 3 bulan ini secara karakter Ibu lihat, khususnya anak Ibu sendirilah, sejauh mana ada perubahan yang Ibu lihat dari kondisi secara karakter pribadinya, pergaulan sehari-hari Bu di masyarakat? Gimana ya Pak? Sering main-main lah dia, begitu bangun pagi langsung main-main, tak pernah memegang buku, belajar pun tak pernah. Awak lah yang kadang ngasih yang ribut saya setiap hari. Jadi emang cocoknya anak ini harus sekolah lah tatap muka, pakai protokol kesehatan COVID, itu aja. Ibu, tadi kalau kata pemerintah kan khususnya Menteri Lingkungan mengatakan daring. Dengan artian daring itu kan belajar jarak jauh itu kan harus siswa itu mempunyai fasilitas, khususnya HP yang punya Android. Ya Bu, anak Ibu udah mempunyai HP Android? Enggak ada. Dengan satu sisi kan situ sudah ada pemerintah membuat anak warga negara ini tidak adil ya Bu ya? Iya. Karena dengan catatan diberi kita tuntutan untuk belajar daring, tapi tidak diberikan awak fasilitas yang sesuai dengan apa yang dimaukan pemerintah kan? Iya. Karena daring itu artian harus mempunyai Android. Yang punya Android itu adalah orang yang punya duit misalnya Bu, yang membeli HP Android. Karena kita menurut secara umumnya lah kan, kalau di toko-toko ponsel Android itu udah di atas 1 juta kan Bu ya. Kalau untuk daring nggak mana bisa yang 1 jutaan, paling nggak harga 2 jutaan baru bisa dia lancar dia internetnya. Iya. Harus 4G dia kan. Kalau yang 1 jutaan lebih mana bisa, agak lambat dia. Izin Bu, anak Ibu ada berapa orang? Satu Satu ya. Di sekolah mana Bu? SD Negeri 2 Selat Lancang. Oh, SD Negeri Selat Lancang Ibu. Adik, siapa namanya Dek? Arya. Arya ya? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5.
kelas 5. Selama 3 bulan adek kan belajar di rumah ya. Iya. Enggak. Pakai nggak pernah. Apa yang diberikan sekolah selama 3 bulan? PR yang banyak. PR dari kertas ya. Nggak ada, tidak ada yang mengajari menuntun begitu macam di sekolah ya. Nah, kalau menurut adek mana lebihan belajar di rumah daripada belajar di sekolah? Belajar sekolah. Sekolah ya. Oh, lebih senang lah ya kan? Adek, adek nama siapa dek? Ica, Sekolah mana dek? Yapim. Yapim ya. Mana lebih baik dek? Belajar daring dilanjutkan atau tatap muka di sekolah? Belajar tetap buka di sekolah lah. Oh, kasih deh ya. Udah duduk aja. Izin Bu Iswita, kami dari forum komite sekolah melihat perkembangan selama 3 bulan ini. Menurut kami ini tidak memberikan inovasi kepada warga negara lah, khususnya anak-anak kita yang usia sekolah. Menurut Ibu dalam 3 bulan nih Bu, selama diberikan pemerintah aturan daring, belajar dari jarak jauh dari rumah, menurut Ibu apakah sudah bagus itu walaupun sekarang masa COVID? COVID kata orang tuh hanya yang indikasinya hanya di sekolah dilarang berkumpul, tapi di ruang tempat-tempat lain seperti di tempat hiburan kan itu nampaknya tak dilarang. Menurut Ibu daring ini semacam pembodohan atau memang hal itu harus kita lakukan? Menurut Ibu ini pembodohan kepada anak karena kan ini kan belajar dari rumah, sedang tidak ada menuntunnya, hanya kita disuruh tuntutan kepada orang tua mengajarinya. Ya maaf cakap, aktivitas orang tua itu kan bukan hanya untuk mengapa anak. Makanya di negara ini setiap negara kan diciptakan ruang lingkup sekolah, gedung sekolah untuk belajar anak. Karena di undang-undang pun diberikan itu kan, setiap warga negara itu harus diberikan pendidikan. Itu hak dan tanggung jawab negara. Nah, menurut Ibu sebagai orang tua siswa dari anak Ibu, sebaiknya apakah daring dilanjutkan atau tatap muka? Kalau menurut saya lebih bagus kembali tatap muka lagi. Iya. Karena di rumah pun jadi banyak main, terus orang tua pun jadi kewalahan lah, pekerjaan semua terbengkalai gitu. Jadi repot lah, jadi orang tua terbebani lah anak-anak di rumah. Oh, gitu ya. Nanti walaupun tatap muka di sekolah masih adanya sekarang aturan protokol COVID, ya kita ikuti lah kan Bu ya, supaya semua terhindar, terjaga kesehatan ya Bu ya. Oh, gitu. Ibu tinggal di mana Bu? Di Batu Tujuh. Batu Tujuh ya. Batu Tujuh Kelurahan Sejambi itu. Iya. Ini anak Ibu ya? Iya. Siapa namanya Dek? Moses. Hah? Moses. Moses. Kelas di sekolah mana? Sekolah di Sisingamangaraja. Oh, kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ini Dek, selama kan ini sudah dalam kurun waktu 3 bulan gitu ini kan selama daring. Selama 3 bulan tuh sejauh mana diberikan yayasan ataupun perguruan Sisingamaraja untuk pendidikan kepada adik? Melalui apa dia? Apakah melalui online, apakah langsung pakai kertas? Melalui online. Oh, begitu online. Oh ya. Begitu secara aplikasi ataupun secara fasilitas adik mempunyai ada HP Android ya? Punya. Ada ya? Ada. Nah, kalau ada yang punya HP Android, setahu kami di dalam peraturan Permen nomor 19 tahun 2020 akan diberikan itu berupa paket namanya kepada siswa. Selama 3 bulan itu ada diberikan ada paket untuk menggunakan Android. Iya. Ada ya? Ada berapa kali diberikan itu? 1 kali. 1 kali selama 3 bulan ya? Oh, 1 kali ya? Iya. Kalau 1 kali ya secara logikanya 1 paket itu kan hanya untuk 1 bulan. Iya. Tapi selama 2 bulan lagi dari mana lah paketnya? Paket lah jadinya. Oh, buat paket sendiri? Oh, gitu ya. Itu yang memberikan paketnya itu kemarin wali kelasnya atau siapa gitu? Wali kelasnya. Wali kelasnya. Itu berapa
GB itu yang diberikan? Di 2 GB. 2 GB. Apa telepon aja gurunya. 2 GB. Itu 2 GB berupa Telkom apa lagi kartu lain? SL. Senin. Besok sore. Kalau gitu Pagi. kamu ada lah ke depan nih harapan ada ke pemerintahan ini belajar tuh tetap muka sekolah atau gimana daring Belajar tatap muka. sekolah ya Iya. supaya langsung diajari gurunya ya. Iya. Sementara pagi aja. Oke ya. Dek, namanya siapa Dek? Nadila Aprilia. Sekolah mana Dek? SMP Negeri 2 Simpang 4. Oh, mana menurut Adek mana lebih baik dilanjutkan belajar daring daripada tatap muka di sekolah? Tatap muka di sekolah. Oke, Dek. Adek dari sekolah mana Dek? SMK Negeri 1 Sekepayang. Iya, kalau menurut Adek selama 3 bulan ini kan dia lakukan daring. Mana lebih baik sekarang belajar daring atau tatap muka? Tatap muka aja karena daring apa itu paket lagi kan kita nggak ada duit di paket baru semi itu apalah jaringan. Jaringan ya. Ya, jaringan payah. Begitu harapan Adek ke depan semoga pemerintah membuka tatap muka di sekolah lah ya. Iya. Oke, Itulah Dek. harapan kami. Itu Dek ya. Nah, kelas berapa Dek tapi di SMK? Kelas 10. Kelas 10 ya. Oke. Nah, selamat belajar Dek ya. Oke, makasih Dek ya. Ya. Nah, Dek, Adek namanya siapa Dek? Farel Mahyujar Nasution Sekolah di mana Dek? di MPI. MPI ya. Menurut Adek sekarang mana lebih baik dilakukan belajar daring atau tatap muka di sekolah? Tetap Tatap muka di sekolah. Oh iya. Ini siapa namanya Dek? Muhammad Nuraihan Syagian Sekolah di mana? di Ekenopan. Kenapa? Menurut Adek mana bagusan sekarang belajar daring atau tatap muka di sekolah? Tatap muka. Sekolah ya. Adek, sekolah mana Dek? Adelia Putri Syagian Sekolah di mana? masih MPI. Oh, menurut Adek mana bagusan tetap belajar daring atau tatap muka? Tatap muka ya. Adek ini Tania sekolah di mana? MTS MPI. Oh, menurut Adek mana bagusan tatap muka atau belajar daring? Tatap muka. Tatap muka ya. Selama 3 bulan nih kita melakukan daring, ya kan? Orang Adek mungkin ada HP Android gitu. Selama 3 bulan sekolah-sekolah orang Adek ada memberikan paket? Enggak. Oh enggak ada ya? Oh baik itu di sekolah orang Adek ada memberikan paket ya? Enggak. Oh, terus paketnya walaupun pakai belajar daring beli sendiri? Iya. Oh gitu ya? Makanya enakan tatap muka. Oh gitu ya. Selama 3 bulan nih diberikan pelajaran melalui WA apa dia melalui kertas? WA ya. Oh gitu ya. Begitu menurut Ade lah sepengetahuan Ade di usia sekarang nih, ini pendidikan sekarang nih kalau daring nih semacam pembodohan atau bagaimana? Macam pembodohan. Pembodohan ya. Oh iya. Ya. Oke deh, belajar ya deh, lanjut ya deh. Makasih ya. Nah, Dek, menurut Ade nama siapa Dek? Dian. Sekolah mana? Sekolah Sisinga. Menurut Ade mana lebih baik belajar daring dilanjutkan atau tatap muka? Tatap muka. Oh. Adek, sekolah mana Dek? Namanya siapa? Nama Raihadi. Sekolah mana? Sisinga. Singa ya. Menurut Adek mana lebih baik belajar daring atau tatap muka di sekolah? Tatap muka. Adek, namanya siapa Dek? Yola. Sekolah mana? Sisinga. Menurut Adek mana lebih baik belajar daring daripada tatap muka di sekolah? Tatap muka. Adek nih? Nama saya sekolah. Sekolah mana Dek? Sekolah juga Sisinga. Menurut Adek mana lebih baik belajar daring atau tatap muka di sekolah? Tatap muka. Terima kasih Dek ya. Bu, sebagai masyarakat warga negara Indonesia yang sekarang ini yang kata pemerintahan masih berlaku COVID-19 dan anak-anak sudah hampir lebih 3 bulan tidak belajar tetap ke sekolah. Menurut Ibu dan sepengetahuan Ibu, mana lebih baik belajar daring dilanjutkan atau tatap muka di sekolah? Seharusnya yang bagus tatap muka di sekolah, tapi kalau memang belum memungkinkan belajar daring, tapi harus ada
bantuan dari pemerintah lah. Ya untuk beli- berupa protokol COVID ya. Iya paket. Iya, iya. Kuotanya. Karena kan kayak orang kami yang kurang mampu Ah, kan saya pun kurang mampu untuk beli. terbatas gitu Paket ya buat, keuangannya iya. gitu. Nah, kalau nggak ada apa gitu ya anak kita nggak belajar, nggak ikut iya. belajar. Ibu masih ada anak sekolah? Iya Ada, lah, saya ada, SMA lah, SMA. belajar daring juga. Sepengetahuan ibu, selama 3 bulan ini ada diberikan sekolah paket. Cuman adalah Pemotongan dari uang sekolah ya. Oh itu pemotongan ya? Ya. Bukan diberikan paket, diberikan enggak? Oh, iya. Cuman uang sekolahnya lah dipotong 80 lah. Kalau sepengetahuan kami Bu, kalau namanya SPP itu bukan suatu kewajiban itu Bu. Dalam peraturan Permendikbud itu hanya kerelaan orang tua. Tetapi kalau berupa paket itu diatur dalam Permen, kewajiban sekolah memberikan kepada siswa gitu. Nah kalau begitu menurut Ibu lebih baiklah tatap muka di sekolah gitu. Oke, kasih Bu ya. Oke. Ya Pak, nama Bapak siapa? Indra Panjaitan. Anak Bapak kan mungkin pasti ada yang sekolah. Ya, Menurut Bapak, mana lebih baik belajar daring dari rumah daripada belajar tatap muka di sekolah? baiklah belajar tetap muka di sekolah, Pak. Dalam 3 bulan ini kan sudah belajar daring kita secara nasional. Menurut penilaian Bapak secara pribadi, generasi sekarang yang usia sekolah, apakah lebih baiknya secara karakter orang tua, apakah lebih buruk? Lebih buruk, Pak. Oh, oke. Sekarang nih gawat ini, Pak, ini anak sekolah ini. Makin bodoh, Pak. Belajar di rumah ini. Oke, begitu saran dan pesan Bapak kepada pemerintah apa yang tentang dunia pendidikan? Ya, harapan kami kepada pemerintah Kota Tanjung Balai untuk kembali mengaktifkan sekolah secara bertatap muka dengan guru seperti biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.